kita sayang sama tanaman kayak kita sayang sama perempuan, Pak. Harus sayang, Pak, dibelai. Itulah semacam itu. Karena apa? Karena kalau kita serius menangani, produksi hasilnya juga akan serius kita dapatkan. Kalau saya berdasarkan pengalaman, Pak, kalau musim hujan, terutama di kopi, Pak, menjelang musim hujan biasanya awal-awal hujan turunnya bulan September lah. Nah itu. Nah persiapannya kalau di musim hujan, kalau kopi itu biasanya sudah berbunga dia, berbunga. Kalau terlalu banyak hujan, Pak, nah pada saat itu biasanya naungannya dikurangi, Pak. Naungannya dikurangi. Karena naungan kopi itu ada dua, Pak, termasuk juga kakaonya seperti itu. Naungannya itu ada dua, ada naungan tetap, ada naungan sementara. Biasanya kalau saya naungannya itu adalah pohon kelapa, itu naungan tetap, itu tidak bisa dikurangi. Nah yang bisa diantisipasi itu adalah naungan sementaranya itu, kayak lamtoro, pisang, kadang-kadang ada gamal itu. Nah itu yang dipangkas, Pak, itu yang dipangkas. Nah tapi mangkasnya ini tidak boleh secara ekstrim semuanya di cabangnya itu dihabisi, enggak, Pak. Karena kita tidak tahu mungkin hujannya berlaku apa 1 minggu apa 1 bulan. Kalau kita ekstrim siapa tahu hujan cuma 1 minggu, setelahnya itu kalau panas risiko ini nanti bisa terbakar daunnya ini atau bunganya ini bisa juga keguguran dia. Ya karena terlalu terang. Makanya kita pada saat mangkas tetap membuat cadangan itu cabang 2 itu harus ada, Pak. Nah, cabang yang disisakan itu ada yang lurus 2, Pak, begitu. Tujuannya sebenarnya di samping untuk cadangan naungan, siapa tahu nanti kalau musim kemarau habis kita tebang, juga nanti ini tempat manjat, Pak. Kaki kalau petani manjat di sini ditaruh, nanti pegangannya di sini gitu. Nah, kalau seandainya prediksi kita meleset, Pak, hujan terus menerus sampai 1 bulan, ini bisa dipangkas, Pak. Yang 2 ini, tetapi yang kecil yang pangkas kita yang pertama dulu ada juga masih kecil-kecil itu. Ini tetap kita tidak boleh melakukan secara ekstrim, Pak, karena kita tidak bisa cuma memprediksi, tetapi kepastiannya nggak bisa. Tetapi tanaman pasti, Pak, kalau berbunga pasti ini memerlukan antara panas dan hujan, tetapi diatur, Pak. Nah itulah caranya. Kalau hujannya yang agak sedikit, kemarau, tergantung ini. Kalau mengawali kita tahu ini pentingnya dengan tahu informasi dengan BMKG itu ini. Kalau menjelang musim panas prediksinya juga antara kalau di Bali itu namanya sasih itu perkiraan cuacanya menurut BMKG juga cocok, mungkin memang panas. Kita lakukan awal itu adalah pemeliharaan naungan itu, tidak boleh melakukan pemangkasan. Nah, kalau saya sendiri melakukan pemangkasan naungan yang sementara itu, biasanya bulan Mei, paling lambat awal Juni harus dipangkas dulu. Karena kenapa? Kalau itu dibiarin terus, begitu Juli Agustus, daun-daunan ini kering dia, gugur dia. Karena memang begitu sifat naungan kayak gamal itu lamtoro. Makanya minimal paling lambat awal Juni, biasanya bulan Mei, Pak, mulai mangkas. Nanti Juli, Agustus karena sudah 1 bulan 2 bulan sudah rimbun dia. Itulah mengantisipasi kemaraunya, Pak. Nah, untuk di bawah itu harus ditutup dengan mulsa, Pak, tanaman di bawah. Mulsa itu adalah, nah kayak gini, Pak, sudah melihat, Pak. Saya tidak pernah melakukan bersihan rumput-rumput ini pengganggu dengan cara herbisida, Pak, dengan menyemprot itu. Ini Pak bisa lihat. Karena tujuannya nanti rumput yang banyak ini kalau menjelang musim kemarau bisa untuk menutupi di bawahnya. Istilahnya mulsa. Di sisi lain tujuannya untuk menutupi biar kelembabannya stabil, di sisi lain nanti akan menjadi pupuk, Pak, organik. Itu yang dilakukan sebenarnya, Pak. Ya.
Kalau kopi saya bicara dari budidaya dulu kopi. Kalau kopi sebenarnya awal itu kelembaban sangat diperlukan, Pak. Termasuk juga hujan. Nah, makanya sebelum merencanakan mau menanam kopi, kelembabannya, suhunya ini dulu diketahui. Ya, secara umum memang sudah ada, tetapi karena perubahan-perubahan musim, iklim, cuaca, dan lain-lain, itu sekarang kan berubah-ubah. Nah, yang paling tepat sebenarnya kan kita minta informasi dari BMKG. Itu Pak, dari segi penanaman. Nah, artinya itu suatu perencanaan yang paling tidak mendekati Pak. Kalau mau menanam itulah apa yang kita persiapkan. Karena perencanaan ini menanam itu petani kan kadang-kadang di suhu yang kurang diperhatikan. Berdasarkan pengalaman saya, orang-orang gagal punya tanaman itu, baik kopi maupun kakao, biasanya karena di iklim, Pak. Itu yang paling banyak, Pak. Pertama, dia menanam, tahunya dia menanam. Oh, sekarang sudah hujan. Dia tanam, Pak. Sekalian sentak, apalagi bentuknya kelompok. Begitu habis nanam, ternyata terjadi kekeringan, Pak, tidak ada hujan. Jangankan sampai 1 bulan, 1 minggu pun kalau terus-menerus ada panas, bibit itu pasti mati, Pak. Nah, disinilah perlunya ada informasi, Pak. Saya ingin mendapatkan informasi dari BMKG itu. Kalau dari budidaya tanam. Nah, kalau hujan juga begitu, Pak. Baik kakao maupun kopi. Kalau terlalu banyak hujannya, apa yang perlu diantisipasi, apa yang perlu dilakukan. Nah, semua ini perlu ada persiapan, Pak. Nah, ini agar tidak sudah terjadi sesuatu, baru kita melakukan terlambat, Pak. Itu yang saya maksud. Nah, kalau di budidaya, di pasca panen juga perlu, Pak. Kalau musim panen, kalau kopi, Pak, musim panen biasanya perlu kan ada, kita tahu apa musim hujan, apa musim panas, itu perlu diketahui. Kalau buah kopi biasanya sudah menjelang tua, itu perlu ada kelembabannya harus dikurangi, Pak. Ya, dikurangi dengan cara bagaimana? Kalau tentang iklim dan cuaca kita tidak bisa berubah, tetapi lingkungan yang kita rubah. Lingkungan di kebun itu, terutama naungan. Karena naungan di petani khususnya kalau saya, naungan tetapnya ini kelapa nggak mungkin bisa dipangkas, tetapi yang lainnya itu dikurangi. Misalnya lamtoro, ada gamal, itu bisa dipangkas. Tergantung, kalau terlalu lembab bisa juga ekstrim dipotong. Tetapi itu tidak akan mati, Pak. Itu secara umum, Pak, yang dilakukan. Ya. Sebagai bentuk adaptasi iklim, Pak, termasuk juga cuaca, kami di dalam kegiatan kopi itu membuat sistem 2, Pak. Ada yang sistem lancuran dan sistem punggem. Nah, kalau sistem punggem bentuknya kayak seperti ini, Pak. Nah, seperti ini, artinya dia tumbuh, ketinggiannya itu diatur, Pak. Diatur, artinya dipotong. Punggem itu kalau bahasa Balinya dipungel, Pak. Dipotong ujungnya, nah sependek ini. Maksudnya. Nah, itu maksudnya kalau punggem. Nah, berarti nanti cabangnya ini yang gini, Pak. Cabangnya yang dipelihara. Ini namanya cabang produksi, Pak. Cabang produksi. Nah, berarti kalau musim kemarau, ini cabang-cabang primernya ini yang dipelihara. Ini untuk buah. Nah, berarti kalau musim panas, ini daun-daunnya ini bisa mempersempit cahaya masuk. Tuh. Kalau musim hujan, cabang-cabang ini dikurangi, Pak. Cabang primernya, cabang induknya ini yang jaga mungkin sampai di sini, Pak. Ini tidak akan ada, Pak. Ini ya, berarti sinar ini yang masuk, Pak. Kayak ini kena itu ya. Tuh. Nah, itu tujuannya. Nah, ya. Sekarang yang kedua baru sistem lancuran, Pak. Nah, kalau sistem lancuran, satu tanaman ini minimal induknya ini 2, Pak, kayak ini. Kalau tanahnya subur biasanya 3, Pak. Nah,
Ini sampai dia setinggi-tingginya, Pak. Tidak pernah akan dipunggal atau dipungem, Pak. Nah, ini biasanya kalau dia sudah produksi 2 tahun ke atas, buahnya ini karena lebat, dia akan rebah kayak gitu, Pak. Nah, kita tinggal ngatur, Pak. Siasati, ada hubungan adaptasi iklim itu cuaca. Kalau musim hujan-hujan terus, ini karena dia produksi, dia berbuah, kita atur, Pak, rebahnya gitu, Pak. Nah, itu dia. Nanti ini kan akan tinggi, Pak. Begitu produksi karena cabangnya banyak, buahnya lebat, dia akan gitu dia. Nah, diatur ini jangan sampai ngumpul gitu. Kalau ngumpul musim hujan, ini akan kebanyakan buahnya akan gugur dia. Ya kalau musim buahnya sedang dia proses pembesaran gitu. Nah, kalau musim kemarau juga begitu. Kalau musim kemarau kita tetap ini biarin dia gini. Ya normal gini. Berarti daun-daunnya ini bisa mengurangi cahaya masuk sinar matahari. Secara umum intinya itu, Pak. Tetapi kalau ingin mendetail sekali, lain lagi ceritanya. Itu secara umum, Pak. Itulah adaptasi kita. Kenapa kita perlu mengetahui seorang petani itu tentang perkiraan cuaca. Makanya saya sebutkan perlu bermitra dengan BMKG gitu, Pak. Ya. Nah, ini lagi, Pak. Lain lagi dengan kakao, Pak. Kami melakukan ini adaptasi dengan cuaca maupun iklim, tetap dengan kita kaitkan dengan 2 hal itu, budidaya dengan pasca panen, Pak. Kalau di budidaya, kalau baru tanam, begitu kita nanam, ternyata kondisi kenyataan musim kemarau, tanaman itu harus ditutup dengan mulsa, Pak. Nah, yang dimaksud dengan mulsa kayak ini, Pak. Nah, saya kan udah akan menjelang menyambut musim kemarau, ini ditutup nih, semua ini rumput ini. Nah, ditutup dengan mulsa. Nah, pertama tujuannya juga bisa begini, antisipasi, Pak, adaptasinya. Pas kita prediksi itu hujan, hujan, pertama tujuannya karena kita habis tanam, tanahnya itu kan masih baru, ada yang gembur. Kalau hujan terus dia naik, percakan tanah itu, air itu dia kena ini, bisa kena jamur ini. Makanya itu memungkinkan akan terjadi mati, Pak. Makanya ditutup dengan ini mulsa. Biasanya pakai rumput, kalau ada juga pakai daun kelapa. Daun kelapa itu dipotong, ditutup gini. Nah, itu. Nah, kalau sudah pertumbuhan dalam 1 tahun, mungkin 1 tahun, 2 tahun, kita tetap menjaga juga pembentukan ini. Kakaonya, bentuknya ini minimal ini jorgetnya cabangnya 3, ini cabang induk 3, minimal 2 lah. Nah, setelah itu cabang primernya ini harus dijaga, Pak. Kita juga tetap urusannya dengan adaptasi iklim dengan cuaca. Kalau menjelang kemarau, kita prediksi secara biasa, secara umum pakai sasih itu, sasih kapat pasti akan kemarau. Kalau bulannya biasa kan mulai April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu. Nah, kita tidak boleh melakukan pemangkasan ekstrim. Kita harus pelihara ini, Pak. Karena coklat ini tidak boleh kena sinar matahari langsung kulitnya ini. Kalau ini kena terbakar dia, makanya kambiumnya di dalam ini dia tidak bisa mengalir, Pak. Kayak manusia darahnya itu tersumbat, Pak. Ada penggumpalan istilahnya. Makanya daun-daunnya ini biar tetap ada menutupi ini. Tetapi cahaya tetap bisa masuk. Tetapi kalau ada sinar matahari terlalu panas sampai 1 minggu lebih, dia tidak akan kena langsung, Pak. Biar matahari berputar gitu, ini tetap ada, Pak. Dari sana dari sini kan. Tetapi sinar, Pak, ada. Kayak ventilasi, Pak, ada. Tetapi cuma cahaya yang masuk, tidak sinar langsung, Pak. Tetapi secara umum sebenarnya baru tanam paling 60% bisa masuk panas itu. Nah, nanti kalau sudah diproduksi lain lagi. Baru kita kira 75% cahaya bisa masuk. Kalau di kakao, Pak. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang Pak, kalau saya tentang kakao ini kaitannya di budidaya. Kalau pasca panen lain lagi, Pak. Kalau sudah pasca panen di waktu produksi, kalau musim hujan, Pak,
bisa buahnya itu busuk Pak, kadang-kadang cendawan banyak Pak. Makanya di sana kita perlu tahu tentang cuaca atau musimnya itu apa, hujan, perkiraan ke depannya itu. Nah, itu yang perlu, yang saya maksud kenapa saya sangat perlu mendapatkan informasi iklim dari BMKG. Karena ini prediksi ini. Pertama dari hama, juga penyakit Pak. Di produksi itu sangat penting. Kalau hujan-hujan, apa yang akan dilakukan? Kalau sudah kita mendapatkan informasi istilahnya yang valid itu, kita bisa melakukan yang sesuai dengan keinginan tanaman itu. Ya, karena tanaman itu kita sebagai petani harus wajib itu tahu tentang keinginan tanaman. Apapun kita tanam. Nah, apa dia perlu lembab, berapa kelembabannya, yang kalau lebih over, apa yang kita lakukan, itu harus Pak. Makanya harus sering-sering kita datang ke kebun Pak. Tidak boleh, karena perhitungannya kita sayang sama tanaman kayak kita sayang sama perempuan Pak. Harus sayang Pak, dibelai, itulah semacam itu. Karena apa? Karena kalau kita serius menangani produksi, hasilnya juga akan serius kita dapatkan. Kalau ragu-ragu sama juga Pak. Itu. Cuma itu saya sampaikan untuk secara gini lah, garis besarnya saja Pak. Informasi iklim bisa membuat saya lebih tahu apa yang saya akan lakukan di dalam tanaman itu. Karena tujuan kami adalah menjadi petani yang berkelanjutan. Itu.